Kita kembali lagi di channel Rumah Edukasi Beta. Hari ini kita akan belajar mengenai norma dan keadilan. Sebelum kita belajar norma dan keadilan, like, subscribe video ini. Langsung saja kita belajar dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama itu adalah norma. Norma itu adalah kaidah atau aturan atau adat, kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma itu ada norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi norma agama ini berkaitan dengan norma dalam keyakinan kita kepada Tuhan dan ajaran-ajaran yang kita dapat dari keyakinan kita masing-masing, itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah norma agama berdasarkan keyakinan kita masing-masing dengan Tuhan kita. Baru norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Yang pengertiannya norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Jadi norma kesusilaan itu berhubungan dengan hati nurani manusia yang sumbernya dari hati nurani manusia. Berikutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi norma kesopanan ini berhubungan dengan cara kita berteman, cara kita berinteraksi di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu di keluarga, bagaimana kita bisa bersikap sopan dengan orang tua, dengan adik-adik atau dengan kakak-kakak kita, bahkan juga bersikap sopan dengan tetangga-tetangga kita. Itu ada norma kesopanan. Berikutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat untuk memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jadi norma hukum ini berkaitan dengan norma perintah ataupun larangan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari pemerintahan resmi di negara. Kalau di Indonesia, berarti di negara Indonesia kita harus mengikuti peraturan ataupun undang-undang di negara kita ini. Itulah norma hukum yang sesuai dengan negaranya. Jadi norma itu adalah aturan ataupun kaidah di dalam menjalankan kehidupan kita bermasyarakat ya. Yang pertama ada norma agama, aturannya berdasarkan pada ajaran agama kita masing-masing. Ada norma kesusilaan, itu aturannya itu datangnya dari hati nurani kita. Baru ada norma kesopanan, itu aturan ataupun cara kita bergaul, aturan yang terdapat dalam masyarakat. Itu masuk ke norma kesopanan. Aturan dalam keluarga, aturan berteman bersama teman, itu aturan-aturan yang mengikat tersebut, itulah norma kesopanan. Sedemikian sehingga kita bisa bersikap sopan di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga dan berkeluarga ya. Baru ada norma hukum, ini aturan di tengah-tengah kita sebagai warga negara. Kita lanjut. Ada arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Jadi aturan yang ataupun norma yang ada di dalam masyarakat itu sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan bagi masyarakat. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain atau satu,
pedoman dalam bertingkah laku. Jadi aturan tersebut menjadi pedoman kita di dalam bertingkah laku. Jadi tidak boleh sembarangan ya, ada aturannya. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, aturan ini juga membuat kerukunan kita bermasyarakat itu terjaga. Jadi kita tidak bisa semena-mena karena ada aturan. Jadi kerukunan bisa terjaga. Sistem pengendalian sosial dan aturan ini juga mengendalikan keadaan sosial kita. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut AVDC, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. Yang pertama supremacy of law, yang kedua adalah equality before of law, dan yang ketiga adalah human rights. Yang pertama nih kita bahas ya, yang supremacy of law. Supremacy of law dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Jadi supremacy of law ini menyatakan bahwasanya tidak boleh adanya suatu kesewenang-wenangan, nggak boleh suka-suka kita, begitu. Baru equality before of law, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Jadi equality before of law ini menjamin bahwasanya setiap orang itu statusnya sama di depan hukum, baik dia kaya, miskin, masyarakat biasa, pejabat, tukang becak, semua itu statusnya sama di depan hukum. Baru human rights, itu diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Ini human rights ini menjamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang ataupun keputusan pengadilan. Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Itulah namanya berbuat adil. Apa yang menjadi hak kita itu menjadi bagian kita, apa yang menjadi hak orang lain itu bagian orang lain. Itulah bersikap adil. Jadi harus kita perlakukan sesuai dengan seadil-adilnya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Ada beberapa nilai nih. Yang pertama adalah keadilan distributif. Yang kedua adalah keadilan legal. Yang ketiga adalah keadilan komutatif. Ya, kita bahas. Bagian ini keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Bagian B, keadilan legal. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu keadilan legal ya. Jadi keadilan legal itu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian C, keadilan komutatif. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Nah, keadilan komutatif ini suatu keadilan antara warga negara.
Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya keadilan distributif ini suatu keadilan, hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dan negara wajib. Ini jadi keadilan distributif ini negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Ini distributif ya. Kalau keadilan legal ini hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara yang wajib. Jadi ini warga negaranya yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau keadilan komutatif itu keadilan sesama warga negara yang harus timbal balik ya. Oke, demikian. Ini ada soal latihan. Ini nanti dikerjakan, boleh di komen di kolom komentar biar sama-sama nanti kita periksa. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.